Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Fida Aini dari mahasiswi Sastra Arab Universitas Pajajaran. Di sini insya Allah akan sharing-sharing kepada teman-teman semuanya tentang 3 kunci agar kita bisa memahami bahasa Arab. Nah, banyak orang-orang di luar sana yang beranggapan kalau bahasa Arab itu susah, bahasa Arab itu ribet gitu kan ya. Tapi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah bersabda, Ahibbul Arabi li salasin, li anil Arabi, wal Qur'an al Arabi, wal lughatul jannah Arabi. Nah, kata Rasulullah, pelajarilah bahasa Arab karena 3 hal. Karena Nabi dari bangsa Arab, kemudian Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa Arab, kemudian bahasa ahli surga juga bahasa Arab. Jadi teman-teman gak usah takut, bahasa Arab ada dan bahasa Arab diturunkan bukan untuk membuat kita susah. Karena sebenarnya kita gak akan susah-susah banget dalam memahami bahasa Arab kalau kita tahu kunci-kuncinya. Yang pertama, kita harus tahu kunci dari bahasa Arab itu sendiri ada 3, yaitu kita harus paham mengenai isim, fi'il, dan juga harf. Apa itu isim? Isim itu adalah kata benda. Apa itu fi'il? Fi'il merupakan kata kerja. Kemudian harf adalah huruf-huruf, gitu ya. Ciri-ciri isim dapat diketahui dari arti maupun tanda-tandanya. Misalnya, masjidun. Masjidun itu secara arti adalah masjid. Masjid itu kan adalah benda. Nah, isim kan termasuk benda dan sifat-sifat. Berarti masjidun masuknya ke isim, bukan ke fi'il maupun ke harf. Gitu teman-teman. Adapun kalau misalnya kita dilihat dari tanda-tandanya, tanda-tanda isim itu ada 5. Adapun kalau misalnya kita dilihat dari tanda-tandanya, isim itu ada 5 tandangan ya, seperti yang udah dijelaskan tadi. Kalau misalnya kalian menemukan satu kata, ada alnya ya, alif lamnya, dipastikan itu isim. Kemudian ada tanwinnya, sudah dipastikan itu isim. Ada harfun nidanya, dipastikan itu isim. Ada musnad ilaihnya, dipastikan itu isim. Kemudian jika satu kata ada huruf jarnya yang bi, ka, li, la, ila, ala, min, fi, am, wa, tabi, itu juga termasuk ke dalam isim. Kunci yang kedua, yaitu kita harus tahu fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Kata kerja itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, ya yang terkenal. Fi'il madi itu kata kerja yang sudah lampau. Yang sudah lampau ya, ingat-ingat. Kalau fi'il mudhari, kata kerja yang memang sedang atau akan dilakukan. Kalau misalkan fi'il amar merupakan kata kerja perintah. Misalkan zahaba yadhabu, dia artinya kan pergi. Pergi merupakan kata kerja ya, suatu pekerjaan. Jika kita berniat ingin pergi, kalian bisa menggunakan fi'il mudhari. Sa'adhabu, adhabu, saya akan pergi. Kemudian kalau misalnya kalian sudah pergi ya, kalian bisa menggunakan fi'il madi dengan mengatakan zahabtu, saya telah pergi. Atau jika kalian menyuruh seseorang untuk pergi, memerintah untuk pergi, maka kalian boleh mengatakan izhab ya, tergantung berapa banyak orang yang ingin kalian suruh. Kalau misalkan orangnya banyakan dan itu laki-laki semua, izhabu, kayak gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya insya Allah ya, kita akan kupas dikit-dikit di mungkin video selanjutnya. Oke teman-teman, kita akan bahas ke harf. Harf itu kunci yang terakhirnya ya, kunci yang ketiga. Harf itu ciri-ciri yang tidak ada di isim maupun fi'il. Nah, dia harf. Jadi teman-teman, mudah kan kalau misalnya kita mau bisa memahami bahasa Arab. Misalnya teman-teman tidak mesti tahu artinya, tapi kalau misalkan sudah mengenali ciri-ciri isim, fi'il maupun harf, insya Allah kedepannya teman-teman gak akan bingung lagi gitu kan ya, ini tuh apa sih maksudnya, seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya jika teman-teman juga paham apa arti itu artinya, agar lebih mudah gitu ya. Nah, segitu aja sih yang bisa aku sharing-sharingkan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa bagiin aja informasi ini ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa tahu dan bisa semangat untuk belajar bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab itu mudah kan? Sekian video dari aku. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.